Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang kafiki, Waalaikumsalam warahmatullahi yang kafiki sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, petang hari ini kita kembali lagi jumpa pada kajian rutin kita, dan untuk kajian kali ini kita masih mempelajari hadis-hadis pendek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke hadis yang ke-10. Di sini Kak Fikri beri judul dengan ibadah yang paling baik adalah doa. Ya. Nah, hadisnya adalah sebagaimana yang bisa kalian lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul ibadati du'a'u, atau afdalul ibadah ad-du'a'u. Ya, ibadah yang paling utama atau ibadah yang paling afdal atau ibadah yang paling terbaik adalah doa. Hadis riwayat Al-Hakim, ya. Nah, kita sekarang baca sama-sama hadisnya ya, adik-adik ya. Kak Fikri bacakan, kalian ulangi. Dibolehkan, silakan dibuka mikrofonnya. Afdalul ibadah ad-du'a'u. Afdalul ibadah ad-du'a'u. Terakhir, afdalul ibadah ad-du'a'u. Artinya, ibadah yang paling utama atau ibadah yang paling afdol atau terbaik adalah doa. Ya, sekarang kita baca artinya ya. Kak Fikri bacakan, kalian ulangi. Ibadah yang paling utama adalah doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Iya. Nah, adik-adik rahimakumullah, coba yang laki-laki siapa yang mau baca hadisnya nih? Angkat tangan. Yang mau baca hadisnya, yang laki-laki ada, yang putra. Silakan sebut namanya siapa? Akun Nadia Fenty. Namanya siapa sayang? Adnan, silakan dibaca hadisnya. Iya, Adlan, silakan. Afdolul ibadati da'a'u. Itu du'a'u ya. Itu salah. Doa atau terbaik adalah doa. Iya. Hadis riwayat Al-Hakim. Bagus. Coba yang putri, siapa yang mau baca? Siapa? Ya, nih ya, Sajidah, coba Sajidah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Afdalul ibadati doa. Ibadah yang paling utama atau afdal atau terbaik adalah doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Iya, jazakillahu khairan. Ini adik-adik salah harokatnya ya. Kak Fikri salah ketik, harusnya dengan dhammah ad-du'a'u. Nanti insya Allah Kak Fikri perbaiki. Nah, adik-adik rahimakumullah, doa adalah ibadah. Dan ibadah ini adalah ibadah yang dipanjatkan kepada Allah dalam bentuk perkataan. Ya, dalam bentuk perkataan
perkataan. Berarti kalau dalam bentuk perkataan, bibir kita, lidah kita harus bergerak. Harus ada bunyinya walaupun doanya bisik-bisik. Ya. Doa itu, adik-adik, dilakukan dengan menghadirkan hati dan ketenangan pada badan, serta tunduk kepada Allah. Maksudnya gimana Kak Vicky menghadirkan hati itu apa sih? Menghadirkan hati itu adik-adik, kita itu khusyuk. Jadi ketika berdoa, doa yang kita ucapkan itu benar-benar kita hayati. Misalkan kita mau doa sama Allah, minta diampuni dosa-dosanya, benar-benar kita hayati di dalam hati kita. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Dosa-dosaku itu banyak ya Allah. Ampunilah ya Allah, dan Engkau adalah Maha Pengampun. Begitu. Kemudian ketenangan pada badan maksudnya adalah ketika berdoa kita itu menunjukkan badan kita itu lemah di hadapan Allah. Ya, enggak dalam keadaan badan kita ini dalam seperti bentuknya sombong, misalkan dadanya dibusungkan. Ya, seperti itu. Atau misalkan doanya sambil main-main, ya. Nggak boleh, ya. Kemudian serta tunduk kepada Allah maksudnya adalah adik-adik kita itu yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Dia mendengar seluruh doa-doa kita dan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita sebagai hambanya tidak memiliki kekuatan apapun atas izin Allah. Seperti itu, ya. Jadi ketika berdoa, doanya harus sungguh-sungguh, ya. Hati kita harus khusyuk, harus tenang, badan kita juga harus tenang, ya. Begitu. Nah, berikutnya, semakin bagus keimanan seseorang, maka semakin banyak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dong, ya. Kalau ada orang, dia imannya bagus adik-adik, ya, amal solehnya bagus, pasti dia banyak berdoa kepada Allah. Pasti, ya. Dia itu nggak mungkin sehari itu nggak berdoa sama Allah. Pasti dia berdoa kepada Allah. Begitu adik-adik, ya. Kemudian, dengan memperbanyak doa, kita bisa semakin dekat dengan Allah dan semakin bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Ya, kalau setiap hamba itu adik-adik, ya, derajatnya itu tergantung dari ketakwaannya. Misalkan ada orang miskin, tapi dia takwa. Ada orang kaya, tapi dia nggak bertakwa. Nah, di sisi Allah, orang miskin yang bertakwa itu derajatnya lebih tinggi. Nah, kalau kita semakin banyak berdoa kepada Allah, itu kita menandakan semakin bertakwa. Semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, nanti derajat kita makin tinggi, terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan makin sayang sama kita. Dan adik-adik, ketika kita selalu banyak berdoa, dikit-dikit minta tolong sama Allah, maka kita ini selalu bergantung sama Allah. Semua urusan hidup kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah zat yang maha penolong. Ya, semuanya urusan kita akan ditolong sama Allah. Yang tadinya urusannya susah, jadi mudah. Begitu adik-adik rahimakumullah. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk dari hamba-hambanya yang sombong. Ya, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, neraka itu kan besar dan sangat dalam adik-adik.
apinya warnanya hitam, ya, bahan bakarnya batu, dan manusia juga jin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku," kata Allah. Kita ini diperintah sama Allah adik-adik. Wahai hamba-hambaku yang bertakwa, yang beriman kepadaku semuanya, ayo doa sama aku yuk, kata Allah begitu. Niscaya aku perkenankan bagimu. Maksudnya apa Kak Vicky? Niscaya Allah kabulkan doa-doa kita adik-adik. Kita mau minta apa, Allah akan kabulkan. Sesungguhnya, nih kata Allah lagi, orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, nggak mau sholat, nggak mau berdoa, nggak mau mentauhidkan Allah, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, ya, dalam keadaan buruk, ya. Waktu kita masih mempelajari mengenal neraka adik-adik, kita pernah membawakan hadis atau ayat orang-orang yang masuk neraka itu diseret, ya, dalam keadaan wajahnya yang di bawah. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi yang diseret itu kepalanya, bukan kakinya. Tuh adik-adik, dalam keadaan sangat hina. Kepala harusnya di atas, jadi di bawah. Ya. Kemudian Allah menghukum hamba-hambanya yang sombong. Dan di antara ciri-ciri orang sombong adalah tidak mau berdoa kepada Allah dan mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa hamba yang kuat dan bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Tuh adik-adik, kayak siapa ya? Dia sombong, terus dia merasa dirinya tuh kuat, dia merasa dirinya kayak Tuhan. Kayak siapa adik-adik? Kayak Fir'aun. Betul adik-adik. Tuh ya, orang-orang yang sombong itu nanti ketemu sama Fir'aun di dalam neraka. Nggak mau lah kita satu tempat sama Fir'aun. Kan serem adik-adik ya. Dan yang lebih buruk lagi, lebih jelek lagi adik-adik, adalah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada Tuhan yang lain, berdoa kepada para dewa, berdoa kepada roh yang sudah mati, iya berhala tadi adik-adik, berdoa kepada jin dan malaikat, atau bahkan berdoa kepada pohon dan batu. Ya, aneh banget masa doanya sama pohon adik-adik. Tapi benar itu adik-adik. Ya, benar sama matahari, sama bulan, sama bintang. Itu kalau Kak Vicky tulisin semua di sini nggak muat adik-adik ya. Jadi ini Kak Vicky ringkas saja. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Ada gambar. Gambar yang pertama ini orang lagi doa kemana, ke siapa adik-adik? Ke pohon. Ke pohon. Nih, adik-adik, Kak Vicky kan sekarang baru pindah ya. Kak Vicky kan rumahnya baru pindah, udah 1 tahun ini nih Kak Vicky pindah. Terus Kak Vicky itu suka lewat jalan, yang mana jalan itu ada pohon. Kadang-kadang Kak Vicky suka lihat di pohon itu ada orang-orang naro makanan, naro-naro sesaji. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Meletakkan sesajen di bawah pohon, naruh dupa di bawah pohon, naudzubillah. Nah, itu contoh nyata di zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Menganggap pohonnya pohon keramat, pohon sakti. Padahal pohon itu ciptaan siapa?
ciptaan Allah. Betul. Terus gambar yang kedua, ini ada orang lagi doa sama siapa? Sama berhala. Ini sama patung dewa adik-adik. Dewa ini, dewa itu, dewa ono, dewa ene. Nah, ini boleh nggak kita doa sama pohon, doa sama patung, boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Makanya di situ, makanya Kak Vicky kasih tanda silang adik-adik. Berarti gambar yang ini nggak boleh kita tiru. Ya, berikutnya. Gambar yang ketiga. Doa sama siapa adik-adik? Doa sama orang. Gambar yang pertama adik-adik, doa ya sama mayat. Orang yang udah meninggal, nggak boleh. Kak Vicky, tapi kalau kita doain orang yang udah meninggal di samping kuburan boleh? Boleh, adik-adik. Ya, adik-adik tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, yang masih nyala tolong dimatikan dulu ya. Terima kasih ya. Nah, kalau ada orang doain orang yang sudah meninggal di samping kuburan, boleh. Boleh, tapi yang nggak boleh adalah minta doa sama orang yang sudah mati. Atau minta pertolongan sama orang yang sudah mati. Contohnya adik-adik, misalkan begini. Ada sekeluarga datang ke kuburan ayahnya yang sudah meninggal. Ternyata kakaknya ini, anak yang pertama, mau menikah. Mau menikah adik-adik. Datang tuh sekeluarga. Ucluk, 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 celuk, celuk. Masuk ke dalam kuburan ayahnya. Masuk ke dalam kuburan. Enggak, maksudnya masuk ke areal perkuburan. Nah, terus di samping kuburannya, ibunya ngomong, Bapak, nanti tanggal sekian kakak mau menikah. Mohon restunya ya, mohon didoakan. Ini nggak boleh. Terus yang anak keduanya mau kuliah pergi ke, misalkan ke luar negeri kuliahnya, diterima dapat beasiswa. Bilang lagi ibunya, Bapak, ini anak kita yang nomor 2 mau kuliah ke luar negeri. Tolong restunya ya, didoain ya. Tuh, nggak boleh adik-adik. Kenapa? Orang yang udah meninggal harusnya didoakan. Bukan minta doain, ya. Begitu, ya. Seperti itu adik-adik. Nah, ini gambar yang ketiga. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Nah, yang keempat, doa sama siapa nih adik-adik? Sama roh, sama setan, sama jin. Ini Kak Vicky mohon maaf adik-adik ya, nggak dapat gambar yang cocok, dapatnya gambarnya kayak begini. Ya, ini ilustrasi saja ya. Ilustrasi saja. Ini nggak ada yang seperti ini adik-adik ya. Adanya jin, iseng, menyamar dia. Jadi setan. Kalau ketemu sama jin di pinggir jalan, dijitak aja, baca bismillah. Nanti dia kecil, hilang. Gitu adik-adik. Ya. Emang Kak Vicky berani? Berani adik-adik. Dulu Kak Vicky kan pernah ngaji. Ngajinya jauh adik-adik, jalan kaki. Berangkatnya habis sholat asar, pulangnya habis sholat isya. Lewat jalannya sepi, gelap. Terus setiap kita lewat di situ, ada cahaya kayak jin gitu adik-adik. Ya, kayak begitu. Teman-teman tuh selalu lari ke situ. Tapi sama Kak Vicky, karena Kak Vicky yakin itu tuh bukan apa-apa. Akhirnya Kak Vicky deketin, terus sambil baca bismillah, Kak Vicky pukul, ternyata
itu hanya karung. Ternyata itu hanya karung, hanya pantulan cahaya kena karung. Cuma di dalam kebun, jadi kayak hantu adik-adik. Padahal bukan apa-apa. Nah, begitu. Nggak boleh takut ya sama hantu ya adik-adik, sama setan, sama jin nggak boleh takut. Nah, iya sayang. Itu kan manusia emang bisa lihat roh. Nggak bisa. Iya, nggak bisa ya. Itu hanya jin yang jahil, jin yang jahat ya Raisa ya. Nah, berikutnya. Nih gambar yang kelima. Gambar apa adik-adik? Salim. Salib. Monyetnya salib. Lalu Salib. gambar yang keenam, gambar apa? Doa. Apa ini, ada yang tahu nggak yang gambar keenam? Buddha. Ah, betul. Nah, adik-adik, ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Ya, kalau kita lihat simbol salib, ada patung Buddha, kita nggak boleh doa sama mereka. Yang Kak Vicky sayangkan, kalau kalian itu pergi ke tempat wisata Candi Borobudur, Prambanan, itu kadang-kadang suka salah adik-adik. Bukan suka salah, salah. Itu kan tempat ibadah orang-orang ya selain orang-orang Islam. Lah, terus ada yang bilang kalau bisa megang ini nanti kamu akan dikabulkan doanya. Nah, itu sama juga kayak gini adik-adik. Kita berdoa kepada selain Allah itu nggak boleh, itu syirik. Dan juga para ulama melarang kita wisata ke tempat-tempat non-muslim, tempat-tempat ibadah non-muslim, apalagi yang ada patungnya, ada idolnya, nih kayak salib, adik-adik, nggak boleh, ya, begitu. Dan ini, gambar ini tidak boleh kita lakukan. Kak Vicky, kalau misalkan aku lagi lewat, ada temen aku orang Nasrani, dia lagi megang salib, terus salibnya aku buang, boleh nggak? Nggak boleh adik-adik. Ya, itu zalim. Ya, kita cukup menghargai agamanya dia. Ya, kita juga nggak boleh menghina apa yang mereka sembah. Kenapa Kak Vicky kok kita nggak boleh menghina Tuhan mereka? Iya, nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, mengajarkan kedamaian, kasih sayang, begitu. Ya. Tapi bukan berarti kita itu ikut-ikutan agama mereka. Kita cukup menghormati kalau mereka lagi ibadah, ya udah biarin aja. Ya. Kalau kita doakan mereka dapat hidayah, boleh nggak Kak Vicky? Boleh. Bagus itu. Tapi nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita mencela, menghina. Nggak boleh adik-adik. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan umatnya berbuat seperti itu. Ya. Nah, ini Kak Vicky kasih tanda silang agar kita nggak boleh ikut-ikutan. Dan ini adalah perbuatan yang salah. Perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Ya. Kemudian adik-adik, berdoa kepada selain Allah itu tidak boleh dan termasuk dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Yang artinya, dan jangan engkau menyembah, jangan kamu beribadah, jangan kamu berdoa kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Allah yang bisa kasih kita manfaat, kasih kita kehidupan, kasih oksigen, kasih uang jajan, kasih pakaian, kasih rezeki yang banyak. Allah yang kasih kita sakit, kasih kita musibah, ya, lagi main kejedot kepalanya benjol. Itu Allah adik-adik yang menakdirkan. Kemarin kita baru selesai kan bahas takdir.
Ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, itu ya Allah yang berkehendak. Ya, sebab jika engkau melakukan yang demikian, yaitu berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang diancam masuk neraka. Mau? Nggak mau. Ya, Quran Surat Yunus ayat 106. Tuh adik-adik, jangan kita berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Nah, berikutnya adab saat berdoa. Ini penting adik-adik. Ya, kalian bisa screenshot ya. Nanti kalian hafalkan. Adab saat berdoa yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kita doa mau doa nih kita puji Allah. Ya Allah, Engkau itu maha baik. Ya Allah, Engkau itu maha pemurah. Terus kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita doa. Ya Allah, aku mau ini, aku mau itu, aku mau begini, aku mau begitu. Tuh, kayak gitu adik-adik. Lalu yang kedua, mengangkat tangan. Angkat tangannya boleh kayak begini, boleh kayak begini. Ya. Boleh gini, boleh gini. Nah, ya. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang khusyuk dan badan yang tenang. Allah nggak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang enggak yakin dengan apa yang ia ucapkan. Badannya nggak khusyuk, doanya sambil lari-larian, sambil bercanda, nggak boleh. Yang keempat, membaca doa yang berasal dari Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang sahih. Kak Vicky, kalau aku nggak hafal, terus aku mau doa pakai bahasa aku sendiri boleh. Boleh, tapi bahasanya yang sopan. Lalu yang kelima, tidak berdoa sambil teriak-teriak. Ya Allah, doa teriak-teriak. Ya, sambil kencang-kencang suaranya. Kayak di film-film gitu adik-adik, doa sambil teriak-teriak itu nggak boleh. Kan Allah itu maha mendengar. Ngapain kita doa-doa sambil teriak-teriak? Ya, nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah doa sambil teriak-teriak. Nggak pernah adik-adik. Ya. Yang keenam, berdoa dengan penuh keyakinan untuk dikabulkan. Yakin, Allah tuh maha mengabulkan doa. Aku yakin Allah itu dengar doa aku. Kayak gitu. Yang ketujuh, tidak terburu-buru saat berdoa agar dikabulkan. Contohnya, ya Allah, aku pengen sepeda baru. Ntar malam ya Allah ya jam 9 ya. Kok doanya kayak gitu? Nggak boleh ya. Doanya buru-buru biar dikabulkan, itu tidak sopan sama Allah, ya. Harus sabar, nggak boleh buru-buru. Kemudian adik-adik, beberapa tempat yang mustajab saat berdoa. Yang pertama, di depan multazam atau di sekitar Ka'bah, Hijr Ismail, atau di sekitaran Masjidil Haram. Nah, itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa adik-adik. Kalau kalian umroh. Iya. Multazam itu apa? Oh iya. Iya adik-adik, multazam itu apa ya? Jadi nanti kamu bisa cari di Google ya. Minta tolong sama Umi atau Ayah. Multazam. Nah nanti ada gambarnya. Ya. Ini Kak Vicky tadinya mau naruhin gambarnya adik-adik. Cuma nggak dapet. Terus waktunya juga terbatas. Nanti kalian ketik aja di Google, multazam. Nah, itu. Lalu Hijr Ismail itu apa, Kak Vicky? Nah, itu kalian nanti ketik juga. Ya, Masjidil Haram, ya, kalian tahu Masjidil Haram ya. Lalu yang kedua, di Raudhoh. Di Raudhoh, tempat antara mimbar Masjid Nabawi dengan rumah ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha atau di sekitar Masjid Nabawi.
Itu tempat mustajab kalau berdoa. Ini Kak Vicky pengalaman sendiri adik-adik. Pernah doa ya di tempat-tempat mustajab tersebut, Kak Vicky doa Allah kabulkan. Dan doanya hampir 90% semuanya dikabulkan. Udah terwujud sekarang. Ya Alhamdulillah ya. Nah kalian juga bisa seperti itu. Ya. Kalau nanti kalian ada rezeki, kalian umroh atau pergi haji, doa. Doanya yang banyak. Jangan sedikit. Sayang. Kak Vicky boleh nggak kita minta harta yang banyak? Boleh. Tapi jangan lupa minta keberkahan. Ya. Lalu adik-adik yang ketiga di Padang Arafah ketika melaksanakan haji. Ya. Nah, nanti kalian cari juga nih Padang Arafah tuh kayak gimana. Mohon maaf ya adik-adik ya, nanti mungkin kedepannya Kak Vicky lebih usaha lagi cari gambar-gambarnya biar kalian paham. Nah, berikutnya beberapa waktu yang mustajab saat berdoa. Yang pertama di saat sholat atau selesai sholat, habis zikir, habis salam, assalamualaikum, terus zikir, terus kita doa, boleh, ya. Atau di saat sholat ketika sujud, ya, boleh. Yang kedua, di sepertiga malam, jam 1, jam 2, jam 3 malam, kita sholat, kita doa, itu waktu mustajab. Yang ketiga, ketika bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, adik-adik. Yang keempat, ketika turun hujan, doa yang banyak. Ya, jangan main bola sambil hujan-hujanan doang. Tapi sambil doa, ya. Yang kelima, ketika setelah bersedekah atau bayar zakat, tuh adik-adik. Kalian habis sedekah nih doa, ya Allah tadi aku habis sedekah, ya Allah tadi aku habis bayar zakat, terimalah ibadahku ini, terimalah zakatku, terima sedekahku ya Allah. Ya Allah lalu aku punya permintaan, permohonan, aku mau ini, begitu. Yang keenam, ketika menjelang berbuka puasa atau selepas buka puasa. Yang ketujuh, saat khotib Jumat duduk di antara dua khutbah. Yang kedelapan, ba'da asar di hari Jumat. Nah, ini adik-adik penting. Habis sholat asar, ya, banyakin doa di hari Jumat. Ya. Dan yang kesembilan di antara azan dan iqamat. Nah, satu lagi adik-adik, yang terakhir nih, ya, sudah azan. Beberapa orang yang mustajab doanya. Yang pertama, para nabi dan rasul ketika masih hidup. Adik-adik. Yang kedua, para sahabat nabi ketika masih hidup. Doanya mereka mustajab. Yang ketiga, doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Adik-adik ya. Kalau misalkan kalian minta doain sama orang tua kalian, boleh. Umi doain aku dong biar aku jadi anak soleh. Nah, doanya begitu. 4. Doa orang yang dizolimi walaupun orang kafir nih. Adik-adik hati-hati. Nggak boleh sama orang kafir zolim. Nggak boleh. Walaupun mereka orang kafir, kalau mereka dizolimin sama kita, dia doa, Allah dengar dikabulkan. Hati-hati. Ya, mentang-mentang orang non-muslim, kitanya berbuat zolim. Nggak boleh. Ya, agama kita tidak ngajarin seperti itu. Ya. Lalu yang kelima, doanya orang-orang soleh dari kalangan ulama, mujahid, dan ahli ibadah yang taat, rajin ibadahnya. Nah, tuh mereka tuh doanya biasanya mustajab adik-adik. Ya. Lalu yang keenam, pemimpin yang adil. Mau presiden, siapapun, mau kepala sekolah atau direktur, pokoknya pemimpin. Yang pemimpinnya ini adil, doanya mustajab. Yang ketujuh, orang yang sedang sakit. Tuh adik-adik, kalau lagi sakit, banyakin doa. Karena apa? Karena orang yang sakit, doanya itu mustajab. Yang kedelapan, doanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah kalian nih, yang merasa dirinya soleh, banyakin doa buat Umi dan Abi ya.
Apalagi orang tuanya sudah nggak ada, didoakan. Ya. Yang ke-9, orang yang sedang berpuasa juga doanya mustajab. Dan yang ke-10, orang yang sedang safar. Safarnya bukan dalam rangka maksiat. Safarnya dalam rangka beribadah. Terlebih lagi ketika dia haji dan umroh. Doanya itu mustajab. Kak Fikri, doa mustajab itu apa sih? Doanya dikabulkan. Tuh adik-adik ya. Nah, jadi kalau kalian tidak sempat mencatat, bisa di screenshot, nanti pindahin ke catatan. Ya. Baik adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Karena sudah azan Isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada petang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.